Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersaudara Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Jangan sampai anak cucu kita itu tertipu oleh mereka, kelompok para habaib imigran Yaman, Habib Bawi, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai ketua Rasulullah, sebagai pemilik nasab mulia, dan digunakan sewenang-wenang untuk menindas kelompok lain. Ya, seperti dalam kitab-kitab mereka, bahwa orang-orang azan atau non-Arab itu tidak lebih daripada binatang. Ya, seperti kitab-kitab Yahudi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kitab Tufatul Ahbab, yaitu sebuah kitab tulisan original gitu ya, dari Habib, ya, tentang masalah Palestina dan Jawa. Ya, jadi cara pandang Habib terhadap Palestina dan terhadap Jawa itu ternyata memang kurang ajar. Oke, di sana ada sebuah cerita yang luar biasa. Kita bahas ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, nama kitabnya adalah Tufatul Ahbab. Jadi dulu ya, pada saat awal-awal kemerdekaan sekitar tahun 1948, Palestina itu dijajah oleh Israel. Ya, Palestina dijajah oleh Israel. Nah, kemudian ada pejabat di Hadramaut Yaman sana yang merasa ya peduli terhadap penjajahan Israel kepada Palestina. Sehingga pejabat di Hadramaut ini mengajak Habib Bawi untuk berdoa, untuk simpatik, ya, untuk nyuwun, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nangis. Ya, ayo Bib, karena Israel sedang menjajah Palestina, sebagai bentuk solidaritas kita sesama muslim, ayo kita berdoa. Kan doa antum itu mustajab, Bib, karena antum ini adalah zuriyah Rasul. Ya kan? Jadi pejabat ini meminta kepada Habib untuk berdoa supaya Palestina itu bisa terbebas dari penjajahan Israel. Tapi apa jawabnya si Habib ini? Jadi gini Pak pejabat, kalau kami ya dari kelompok Bawi, dari keturunan Rasulullah, dari nasab mulia, kalau ada musibah ya, kita pergi ziarah ke makamnya Faqih Al-Muqaddam, kita minta perlindungan. Kita minta barokah, kita minta syafaat, kita minta teteh bengek supaya hajat kita itu dikabulkan, termasuk kemenangan Palestina. Mintalah kepada Faqih Al-Muqaddam. Ya, kalau dipikir-pikir ini jawaban yang ya di luar nurul gitu ya. Tapi alhasil dari pejabat itu oke lah, barangkali arahan dari keturunan mulia ini bisa menjadi sebuah solusi. Akhirnya pejabat Hadramaut dengan Habib Bawi ini pergi ke makam Faqih Al-Muqaddam. Mereka berdoa bersama. Ya, tentunya ketika mereka berdoa bersama di sana di masjid itu sedang terjadi ya bom, tembak-tembakan, tangisan, kelaparan, anak kecil menjadi yatim piatu, ada perempuan yang menjadi janda-janda. Tapi solusinya adalah dengan ziarah ke Faqih Al-Muqaddam. Nah, kemudian di dalam ziarah tersebut si Habib ini cerita banyak lebar ya, seperti khotbah-khotbah begitu ya. Wahai jamaah, kenapa? Tahu nggak ya? Kenapa kok Palestina itu sekarang dijajah oleh Israel? Itu karena mereka sejatinya adalah masyarakat yang munafik. Karena 2/3 dari masyarakat Palestina itu tidak sholat, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga jamaah yang mengatakan, ya mungkin kok begitu ya, atau by design gitu ya. Iya, saya tahu sendiri kok, Palestina itu 2/3 itu tidak sholat. Makanya mereka diazab, dikirimkanlah pasukan Israel untuk menindas mereka. Ya, kalau berbicara tentang masalah azab begitu, kalau efek dari tidak sholatnya Palestina itu ya, mungkin Amerika
Israel dan lain sebagainya, Inggris non muslim itu mungkin sudah kena azab gitu ya. Ya karena mereka kan tidak sholat. Nah kemudian ada seorang Habib Alwi bin Abdullah Syahab ini berbicara bahwa sekarang kita enak-enakan begini, bisa makan, bisa tidur nyenyak, tetapi di sana, di Palestina, mereka menangis, mereka kelaparan. Di sana banyak sekali Bani Zara, Fatimah bin Zara, Bani Ali bin Abi Thalib, tapi mereka kelaparan. Makanya kita harus membantu mereka. Ya walaupun ketika kita membantu ke sana gitu ya, bener sih kita membantu ke sana, tapi ketika kita melihat tetangga-tetangga kita banyak juga ya yang kelaparan juga. Jadi ya ironis bikin kita jadi garu-garu kepala tanpa rasa gatal gitu. Satu sisi pengen bantu, satu sisi lagi di lingkungan kita, sekitar kita itu memang banyak ya orang-orang yang nasibnya itu tidak seistimewa para habaib tentunya. Jadi sama-sama butuh bantuan. Ya, para habib ini mengatakan bahwa tidak hanya di Palestina kok, di Jawa pun sama. Jawa itu dibilangnya tidak sholat gitu ya, sama. Makanya kena azab. Azabnya apa? Azabnya adalah ya dijajah oleh mereka, kolonial, Portugis, kemudian Jepang dan sebagainya. Ini karena azab. Intinya begitulah. Ini karena azab begitu ya. Ini kan kurang ajar sekali. Tapi kita tahu kan, dulu para jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, mufti itu banyak sekali yang dari kalangan apa yang membantu perjuangan para penjajah, ya membantu para penjajah untuk melawan kita sebagai pribumi. Jadi wajar apabila sampai sekarang para habib itu masih besar kepala menganggap kita warga atau masyarakat Nusantara ini sebagai kasar di bawah mereka. Mereka menganggap kita sebagai budak, ya wajar. Karena datu-datunya pada saat itu, pada saat perang kemerdekaan, ya begitu. Dan sekarang apakah kita akan diam? Ketika dulu dari Hashim Asy'ari, kemudian Presiden Soekarno itu pernah mau mendeportasi mereka, akan mengirimkan mereka ke negeri asalnya, ke negeri moyangnya. Pada saat itu ulama Nusantara berhusnudon, janganlah, mereka ini adalah manusia. Dari dasar kemanusiaan ini sehingga mereka para habib tinggal nyaman di Indonesia sambil beranak pinak. Hingga sekarang tabiat mereka muncul kembali dan mereka sedang menjajah kita lagi. Sekarang kita tidak boleh diam. Kalau memang harus, ya harus perjuangan dari Hashim Asy'ari, perjuangan dari Bung Karno untuk mengembalikan mereka, atau mungkin harus melakukan genosida. Boleh buat. Kita Nusantara, kita mempunyai hak, dan kita harus keluar dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan para habaib Bali. Ya, kita lawan mereka. Oke, mari kita jaga terus negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasi.